Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami. Sekarang berlokasi yaitu di Kabupaten Bogor atau Kota Bogor. Tepatnya yaitu di daerah Cimahbar. Kebetulan di sini kami bertiga. Yang pertama ada Paman Tio. Artio XIA. Nah, yang kedua yaitu di sini ada Artia. Paman Artia. Oke. Mereka ini membudidayakan tanaman hias, apalagi yang sekarang sedang famous, yang sedang booming di kalangan ibu-ibu, terus remaja-remaja, termasuk grandpa gitu. Nah, di sini mungkin kami akan membahas dari mulai cara budidaya, terus pencegahan tentang OPT dan serangan-serangan dari patogennya sendiri, berikut dengan memperbanyaknya itu dengan gimana sih. Nah, mungkin Paman Tia sendiri di sini akan menjelaskan. Paman, di antara 6 tanaman di sini yang paling mahal dari segi finansialnya itu yang mana sih? Oke, ya menurut saya dan saya memasarkan untuk tanaman yang paling mahal ya mungkin disebut mahal itu relatif juga ya. Adapun yang paling famous gitu ya, paling viral untuk sekarang ini jenis Caladi ataupun Alocasia. Nah, untuk tanaman Alocasia ataupun Caladi yang sedang viral ini salah satunya talas ekor tikus ini ya, ataupun disebut Caladi tikus. Ini bentuk salah satunya, saya mau sampel aja ini. Untuk viralnya itu mungkin dari bentuk keunikannya yang pertama ya. Yang kedua ya keindahannya, estetika. Dan saya sendiri ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya ketahui itu ya untuk media tanaman inilah contohnya. Di sini banyak tanaman-tanaman yang ada di sini. Satunya saya ambil contoh ini untuk media tanam lebih bagus atau lebih baik untuk tanam itu sendiri banyak. Saya ambil salah satunya. Kita bisa ngambil daun andam, sekam bakar, tanah, pupuk, daun bambu, akar pakis. Nah, untuk perbandingannya yang saya pakai itu satu banding satu contoh. Tanah satu, terus ada sekam bakar atau sekam yang besar satu, sama andam itu atau sama dengan daun bambu juga nggak apa-apa. Itu yang tua kita bisa direcah kecil-kecil. Nah, kita bisa langsung diaplikasikan pada tanaman ini. Untuk pengaplikasiannya kembali ke tadi banding satu itu. Ya kita mulai masukkan aja lah sama seperti pada umumnya. Cuman untuk tanaman hias ini jangan terlalu padat, jangan terlalu ringan juga. Jadi kita ambil pas-pasnya aja. Kenapa? Kalau terlalu padat, ya itu mempengaruhi untuk pertumbuhan si akarnya itu, karena terlalu tertekan oleh tanah atau media itu sendiri. Ya lebih bagusnya menurut saya itu ya agak renggang. Karena untuk segi pelembabannya, untuk pertumbuhan si akar itu sendiri bisa lebih efektif menurut saya sih, seperti itu. Oke, dilanjut ya Paman. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sih cara mengelola atau budidaya tanaman si keladi ini. Nah, terus sekarang permasalahan dari tanaman ini sendiri, cara pengendalian OPT-nya, baik itu insek atau misalkan dari serangan-serangan patogen. Nah, apakah itu menggunakan pestisida atau misalkan menggunakan dari bahan-bahan biokimia yang dari alam sendiri? Bagaimana mungkin? Tadi Pak Fadil menanyakan tentang OPT itu ya. Saya jelaskan untuk OPT itu tersendiri, kebanyakan menyerang tanaman Alocasia ataupun Caladium itu hamanya itu siput ataupun moluska ya.
Dan untuk mengatasinya ya saya siram dengan kimia ya, dibantu dengan kimia. Ya contohnya jenis fungisida ataupun pestisida. Untuk ada ini saya menambahkan selain daripada OPT yang menyerang pada tanaman di sini umumnya saat ambil contoh yang ini, cuaca juga mempengaruhi terhadap kesuburan dan pertumbuhan atau ya penyerang OPT itu sendiri. Untuk cuaca hujan itu bisa mengakibatkan cuaca hujan terlalu curah gitu ya, bukannya curah hujannya tinggi jadi ya. Hujannya tinggi ya, maksudnya seperti itu. Itu dampak yang akan terjadi pada tanaman itu akan busuk. Jadi istilah atau kalau menurut saya itu melepas di pohon ini akan busuk gitu kan. Dan selain hujan kalau terlalu terik matahari, tanaman ini akan mengering daun bagian yang rentan ujung ya paling tipis lah gitu, itu akan mengering. Oh jadi kalau misalkan serangan sendiri selain dari OPT atau misalkan patogen-patogen yang menyerang, berarti dari alam sendiri ya. Contoh misalkan curah hujan tinggi, berarti tanaman-tanaman ini kurang cocok dengan akan curah hujan tinggi. Berarti lebih cocoknya curah hujan itu berapa curah hujan berapa mili? Di range itu sedang, tinggi atau misalkan curah hujannya itu rendah? Untuk curah hujan itu sendiri sedang. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Oh, kalau misalkan tadi disebutkan bahwa kalau misalkan curah hujannya itu tinggi, yang terjadi adalah kejadian busuk akar. Nah, selain yang ditemukan nih di lapangan dengan adanya curah hujan tinggi busuk akar, selain adanya busuk akar, contoh misalkan bercak daun atau misalkan busuk batang, selain itu ada nggak? Serangan hama ya. Ya menurut saya Enggak, yang tadi dari curah hujan tinggi, selain busuk akar, adakah bercak daun? Kalau misalkan di tanaman sayuran sendiri, contoh misalkan tanaman tomat nih, tanaman tomat dengan curah hujan tinggi, otomatis dia terserang lodoh atau misalkan busuk basah, baik itu busuk batang atau misalkan busuk daun, busuk buahnya sendiri. Nah, di tanaman bunga sendiri, adakah seperti kejadian seperti itu? mungkin menurut saya faktanya yang di lapangan yang saya ngerti belum terjadi hal seperti itu. Yang saya lakukan ya saya konsultasikan, lihat langsung di lapangan kan apa yang terjadi, misalkan apa atau yang mengakibatkan tanaman ini menjadi tidak bagus, tidak ada selain OPT atau cuaca. Ya mungkin kalau untuk ya mungkin untuk saya mengamati ya, kalau untuk tanaman, bedanya tanaman sayuran tanaman hias itu kan kalau tanaman sayuran untuk dikonsumsi Ya, nah kalau untuk tanaman hias itu sendiri ya kita untuk mengamati keindahan atau estetika. Semisal kalau dari tanaman hias dari daun itu ya jenis kaladium ataupun yang sedang lagi viral ini janda bolong, mungkin dilihat dari estetika daunnya itu sendiri yang menjaga keindahannya. Kita kalau ada hama ataupun patogen ya kita harus segera gitu untuk menanggulangi ya menjaga keindahan daunnya itu sendiri lah. berarti kalau misalkan tanaman hias ini sendiri, mau itu janda bolong atau misalkan apa tadi ini kaladium, terserang busuk akar itu atau misalkan si hama insek atau misalkan funginya sendiri menyerang di usia berapa hari setelah tanam, atau misalkan usia ini tanaman ini usianya berapa hari sih? Mungkin itu yang saya lakukan di lapangan ya, untuk pertama kali cara memperbanyak ya, dari masa perbanyakan itu. Kalaupun ada yang menyerang itu dari setelah 2 minggu dari masa pencacahan ini sendiri,
ada juga itu menyerang fungisida jamur. Jadi bukannya tumbuh tanaman, melainkan ya jamur itu sendiri. Jamur yang menyerangnya sendiri, jenis jamurnya misalkan jenis jamur oncom kah, atau misalkan jamur yang menginang berupa nantinya misalkan jadi busuk akarnya sendiri itu nematodanya, atau gimana itu? Yang saya amati setelah perbanyak ya, yang pertama ya dari media kurang baik ataupun kurang bagus juga, itu bisa membawa patogen itu sendiri terhadap si kesuburan ataupun yang kita mau perbanyak itu. Dia setelah 2 minggu yang saya amati keluar jamur dari inang putih itu sendiri dan kemudian busuk pada umbinya. Berarti medianya sendiri sebelum misalkan kita ditanam si tanaman hias ini, medianya itu kalau misalkan disebut SNI itu harus seperti apa sih sebelum ditanami? Berarti kan si medianya harus benar-benar siap tanam kan? Iya. Nah, media yang standar itu seperti apa sih? Ya, yang saya praktekkan untuk media itu sendiri, media sekam bakar bisa, media yang sekam nggak dibakar juga bisa juga, tapi ada perlakuan khusus. Contoh? Media misalkan media sekam tapi yang nggak dibakar ya, sekam yang gede gitu, itu saya sirami dulu dengan air panas, air mendidih. Lebih baiknya itu diaduk aja, maksudnya dimasukin ke rantai ataupun wajan yang gede gitu kan, biar apa ya, biar menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada media itu sendiri. Contohnya ya sekam bakar ini, ya saya mencobanya di sekam bakar ataupun di sekam yang gedenya, tapi ada perlakuan dengan cara disiram dengan air panas, bahkan dididihkan gitu. Itu cara apa mempersiapkan media, atau kalau di lahan bebas berarti sebenarnya lahan ya? Ya. Berarti media dipersiapkan semaksimal mungkin Ya. supaya emang menunjang ke pertumbuhan atau perbanyakan tanaman sendiri. Nah itu kan kita ngebahas media nih. Nah sekarang kita ngebahas tentang benih atau perbanyakan atau bibit. Nah kalau misalkan buat tanaman hias sendiri ini berupa benih kah atau misalkan bibit, cara perbanyakannya itu gimana? Ya, untuk contoh ya, kalau untuk tanaman jenis janda bolong ini mungkin bukan dari benih ya, melainkan dari bibit. Ini jenis philodendron, sifatnya merayap ataupun merambat ya. Jenis ini mudah sekali dengan cara yang memotong bagian bawah daun, kemudian dimasukin aja gitu kan. Dan ada untuk jenis alkasia ataupun caladium, dia memiliki umbi, dia bisa juga dicacah ataupun bisa ditanam langsung. Dengan cara demikian yang saya lakukan di lapangan. Nah, berarti kan tadi disebutkan dicacak atau misalkan dibelah nih umbi. Berarti secara tidak langsung itu seperti tanaman bawang. Menurut saya sih tidak seperti tanaman bawang ya, tapi mirip. Mungkin ini salah satu jenisnya. Seperti cara perbanyakan lidah kodok ini, kita ambil sampel aja contoh ya. Dia memang mirip, umbinya seperti tanaman bawang. Contoh aja seperti ini, dia cara perbanyakan dari di bawah kulit ataupun umbi ini lidah kodok ya namanya. Seperti ini. Mungkin ini cara perbanyakannya. Ini tinggal masukin aja ke media tanam ataupun media yang mau ditanam juga bisa. Ya, seperti itu ya. Mungkin cara seperti ini juga bisa. Tadi nih, ini kan cara perbanyakannya. Ya. Berarti ini langsung disimpan di polybag atau misalkan disimpan dulu di tray? Ya, kalau semisal ada tray, lebih baiknya di tray. Ya, kalau tidak ada pun ya kita meminimalisir. Ya, kita bisa langsung aja dalam satu pot ini kita tinggal masukin aja, karena media tidak ada tray ataupun yang lain nggak ada, ya kita yang ada aja dipakai gitu. Berarti dengan kita menyimpan untuk perbanyakan ini langsung di polybag, Ya. apakah itu bisa saling berebut unsur hara atau enggak sih? Tidak sih, karena kan untuk bagian ini masih kecil ya, jadi tidak terlalu banyak ya hara. Betul. Jadi kalau misalkan gini, tadi kan persiapan lahan udah nih, persiapan Ya. media.
Kalau misalkan persiapan bibitnya sendiri, apakah ada perlakuan benih, perlakuan bibit atau seed treatment sendiri atau gimana sih supaya si benih atau bibitnya sendiri itu lebih kuat berserang terhadap nematoda atau misalkan patogen-patogen yang ada di dalam tanah, atau misalkan nggak bisa ngejamin 100% ini aman gitu kan? Apa ada inang yang terbawa dari tanaman utama? Untuk persiapan media buat bibit itu seperti yang tadi Artia katakan, sama kita bisa memasak lah istilahnya, memasak dulu apa media ini, contohnya apa, sekam besar atau sekam bakar ya, fungsinya untuk mematikan atau Oke ya, untuk seed treatment itu sendiri yang saya praktekkan di lapangan ya, untuk cara perbanyakan, bisa juga cara pelakuan khususnya dicampur dengan fungisida agar apa? Agar tidak busuk akar ataupun mati terhadap yang mau kita perbanyak. Tapi kebanyakan tanaman mati ataupun benih atau bibit yang mau ditanam dari media itu sendiri yang kurang steril. Yang cara mensterilkannya itu ya dengan cara yang seperti tadi saya jelaskan ya, dengan cara direbus ataupun dibanjir dengan air panas yang mendidih gitulah. Agar apa ya, agar patogen-patogen di dalam media itu sendiri yang tumbuh gitu, agar mati patogen itu. Mungkin seperti itu. Berarti kalau misalkan yang lebih diutamakan dari persiapannya itu kalau tanaman hias medianya ya. Media. Kalau misalkan bibit itu ya hinlah kurang. Ya, kalau untuk tanaman hias ya dia kuat. Pada umumnya untuk bibit ataupun benih tanaman hias itu dominasi kuat. Untuk pengetahuan saya memperbanyak tanaman hias ya, jenisnya kaladium ataupun alkasia. Yang dominan paling tidak baik itu dari media itu sendiri, yang terutama kurang steril, yang kedua yang kurang memperhatikan caranya seperti apa, yang saya jelaskan tadi sudah ya, dengan cara direbus ataupun direndam air panas untuk menghilangkan patogen-patogen dalam media itu tersendiri. Berarti kalau misalkan bertani atau memelihara, membudidayakan tanaman hias itu sendiri sebetulnya lebih mudah daripada tanaman sayuran sendiri ya? Iya, menurut saya sih paling mudah. Yang terutamanya ya untuk menghemat waktunya, tidak apa ya, Hemat tidak biaya merepotkan. Ya hemat biaya. Iya. Hemat waktu dan hemat biaya menurut saya. Kok kalau misalkan tanaman hias ini sendiri tidak ada penyiangan atau gimana? Ada penyiangan, tapi tidak serumit tanaman sayuran ya. Kan kita menanam untuk di pot nih, mudah sekali itu, tidak banyak tanaman gulma ataupun tanaman teki di dalam pot. Berarti kalau misalkan penyiangannya itu sendiri, apakah memakai manual atau mau memakai teknologi herbisida? Untuk tanaman hias sih dengan manual saja, kita tinggal cabut aja gitu. Kalau pakai herbi ya mungkin kita mau cara perbanyakan secara di lahan yang sangat besar, mungkin itu cara herbisida lebih efektif. Oke, nah mungkin selain dari perbanyakan tanaman di tanaman-tanaman hias ini sendiri, selain tadi dari umbi-umbinya seperti ini, terus misalkan dari kayunya dipisah atau di stek gimana? Nah selain dari perbanyakan itu, apakah bisa tanaman ini bisa dikuljar? Atau mungkin pernah tanaman salah satu dari sini pernah dikuljar atau kultur jaringan sendiri? Yang saya ketahui ataupun yang saya tahu ya, saya belum pernah mendengar dengan cara di kultur jaringan, tapi ada perlakuan khusus dalam umbinya itu ya. Jadi kita ditanam nggak langsung satu biji, tapi kita dicacah dulu si umbi itu sendiri. Cara perbanyakan misalkan ada umbi satu, itu bisa menjadi 4 bukannya jadi 1. Caranya seperti itu. Kalau cara kerja saya mungkin kurang mengetahui ya, belum pernah mencoba juga. Berarti kalau misalkan tanaman yang hias ini sendiri sebenarnya lebih gampang daripada tanaman anggrek ya? Memang
lebih mudah gitu. Anggrek kan cara perbanyakan secara kultur jaringan lebih bagusnya. Nah, kalau misalkan tanaman hias ini sendiri untuk sekarang nih, waktu sekarang yang paling banyak peminatnya itu dari kaum milenial atau misalkan dari grandpa, grandma atau misalkan ibu-ibu sih? Untuk ini sekarang kan lagi viral ya jenisnya, lagi hit banget ini. Kalangan anak pun sekarang jenis-jenis kaladi ya yang ada di lingkungan sekitar juga sekarang diburu, tiba-tiba menjamur gitu ya. Mungkin karena ada nilai jualnya, kalau di lingkungan pun bisa jadi laku ataupun apa ya, nggak ada harganya gitu ya, karena terbawa oleh jenis kilo janda bolong gitu ataupun ada misalnya gitu. Janda bolong ini menjadi pioner awal dari kesuksesan Seperti yang di belakang sama ya? Itu lebih bagus, apalagi perigatannya Lebih bagus ya? iya. Kalau misalkan bisa disebutkan dari segi nominal nih, ini berapa yang ukuran sebesar ini, terus ini bisa disebutkan mungkin? Untuk harga ataupun nilai jualnya ya itu sih relatif ya, gimana si penjual itu mau menjual gitu kan. Tapi yang saya ketahui ini untuk ukuran bibit gini ya, ini mungkin masih baby banget, mungkin belum ada yang jual kalau segini gini ya, mungkin sudah 2 ataupun 3 daun, 3 helai. Nah, 3 helai daun, kisaran 15.000 ke atas. 15.000 Ke atas, kecuali variegata beda lagi. Iya. Kalau yang ini? Mungkin ini sekitar ukuran segini ya. Untuk nominal 30 sampai ke atas gitu. Kalau yang tadi ini sendiri nih, lidah kucing. Untuk lidah apa ya? Ini lidah kodok. Oh, lidah kodok. Lidah kodok. Lidah kodok ini sendiri ya, kalau di di online sih agak lumayan ya ini. Agak lumayan ya, murah gitu. Ya banget. Kisaran berapa ya? Lidah kodok ini di online ya, tapi saya belum pernah jual kalau ini ya. Mungkin masih perbanyakan juga, kisaran 30 ribuan. Kalau udah rimbun juga, tapi kalau untuk masih baby ataupun banyak daunnya itu ya sekitar 25 atau 25 lah gitu, satu polybag. Untuk satu polybag enggak, untuk satu polybag aja. Berarti ya menjanjikan ya usaha di tanaman hias. Untuk dari segi finansial ataupun pendapatan ya, dari untuk kedepannya gitu, usaha tanaman hias ya sangat menjanjikan. Kalau dari segi potensi nih, sekarang kan selain yang lagi rame, yang lagi booming di dunia pertanian itu, selain dari tanaman hias sendiri itu tanaman hidroponik. Iya. Nah, potensinya sendiri itu lebih besar di tanaman hias atau misalkan tanaman hidroponik? Menurut saya ya tanaman hias. Tanaman hias. Iya. Untuk sekarang ini ya, yang terbantu dengan viralnya tanaman. Bukan nasional juga, tapi udah global atau internasional ya untuk tanaman ini sendiri. Jadi ya menjanjikan lah. Yang pertama ya mudah diperbanyak, mudah dibudidaya, hemat waktu, hemat biaya juga. Jadi nggak fokus pun bisa, kita hasilnya pun bisa bagus ya kalau misalkan kita nggak fokus lah. Misalkan pulang kerja ngerawat ini. Iya betul, harus fokus. Kita harus fokus ya. Cara dengan ini sampingan juga bisa sebenarnya ya. Kita anggaplah ini sampingan tanaman hias. Iya. Bisa juga menjanjikan. Kita ada kerja di tempat lain, ini cuma sampingan, bisa menghasilkan. Ini mudah, asalkan ya tiap hari ya kita lihat, kita perhatikan gitu. Tanaman juga butuh perhatian loh. Berarti kalau misalkan dari segi intervalnya sendiri nih, atau pemberian pestinya itu baik itu fungi atau insek, kurun berapa hari sih intervalnya? Atau misalkan sebulan sekali bisa, atau misalkan dalam sebulan nggak ada penyemprotan pesti pun nggak apa-apa atau gimana? Ya.
untuk penyemprotan itu sendiri kita bisa melihat langsung ke TKP ya atau ke lapangan atau ke tempat di mana kita budidaya itu bisa melihat apakah ada faktor hama yang menyerang pada tanaman ini. Iya. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada penyerangan, kita tidak melakukan apa-apa. Oh, berarti tidak ada istilah pencegahan. Kan sejak awal sudah Oh, dari pas awal dari ya. treatment itu kita kan pakai fungisida ya. Adapun kalaupun ada paling juga itu ulat yang menyerang pada ya jenis daun lah gitu jenisnya ya. Paling juga ulat ya kita udah lihat aja kalau udah daun rusak kita itu ada suara motor. Langsung di aplikasikan pakai fungi atau insektisida tergantung kita melihat pada tanaman itu sendiri apa yang menyerang, apakah fungisida apa atau jenis moluska atau insek. Berarti kalau misalkan kita pemberian dari awal sendiri itu, apakah sistemnya kita di spray atau misalkan di drip atau ya diaduk si akarnya atau dicelup itu gimana? Kalau dengan itu ya saya sukanya sih kalau yang menyerang pada daun ya saya semprot Spray ya? ya di spray aja. Dan kalaupun ada yang menyerang ke media ya saya tinggal dicor aja, Dikocor ya? dicor aja gitu, seperti itu Pak. Oke, berarti dikarenakan kalangan milenial sekarang sudah mulai, yang pertama mungkin penasaran akan adanya tanaman hias. Iya. Terus yang kedua ya pasti mereka berpenasaran itu karena ya mungkin yang pertama finansial. Iya, dari segi pasti finansial. Nah, untuk mungkin buat kalangan-kalangan milenial atau misalkan kalangan-kalangan grandpa juga butuh nih contoh supaya tidak tertipu dengan adanya pembelian bunga-bunga hias. Bagaimana sih cara membedakan tanaman hias yang asli dengan tanaman hias yang ya palsu, dianggap asli gitu? Ya. Ya, untuk cara ini ya, cara agar tidak tertipu ataupun terbodohi gitu. Kita lihat aja gitu dari langsung aja bahwa ini tanaman misalkan jenis monstera kan mirip juga dengan sirih gading. Kan kalau monstera itu sendiri jenisnya seperti itu ya. Kalau sirih gading itu kan jenisnya sama tapi dia lebih tekstur daunnya lebih tebal? Enggak, lebih lunak. Tapi kalau monstera dia kaku. Contohnya seperti itu sih. Berarti itu dari tekstur daun dibedakan jadi dari fisiologi ya? Iya, dari fisik juga udah kelihatan gitu. Mungkin orang awam ya maafin kelihatan seperti sama, padahal beda dari segi teksturnya, strukturnya beda gitu. Kalau mulai dari warnanya itu gimana? Beda atau sama? Kalau dari warna beda. Lebih gimana itu? Kalau monstera variegata kan ya, dia putih banget. Tapi kalau sirih gading itu dominan ke variegatanya kuning dia gitu. Oke. Nah mungkin sejauh ini sudah sudah lebih jelas lah menjelaskan dari mulai tadi dari persiapan media, persiapan bibitnya sendiri, terus cara pengendalian OPT dan patogen-patogen yang menyerang terhadap tanaman-tanaman hias itu sendiri. Nah, sekarang mungkin bisa dikasih saran buat para petani yang mau bergelut di bidang tanaman hias. Terus pesannya itu apa sih? Gitu. Supaya petani-petani atau orang-orang yang mau mulai bertani melek terhadap dunia pertanian. Ya. Saran saya sih yang pertama untuk hobi dulu, karena dimulai dari hobi akan menjiwai gitu. Kalau sudah menjiwai, kita akan istilahnya perhatian atau kasih sayang lah sebutnya ya. Kita akan memperhatikan lebih intensif gitu, lebih memperhatikan banget lah gitu. Utamanya sih itu dari hobi dulu, baru menjiwai ya tanaman pasti akan menghasilkan dari perlakuan kita sendiri. Seperti itu. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya betul. Oke. Nah mungkin dari Artio sendiri Pak Mantio gimana? Ada saran-sarannya? Untuk saran sih saya lebih ke saran saya Ya udah cukup lah ya tadi ya. Iya. Oke.
Nah, mungkin dengan adanya video tentang pembahasan tanaman hias ini bisa sedikitnya mempercerah tentang gimana cara budidayanya, terus gimana cara pengendaliannya, dan dari awal pun kita harus mempersiapkan media. Ibaratnya itu media itu segalanya. Kalau misalkan kita perlakuannya baik, nggak mungkin ngejamin bahwa tanaman baik. Tapi kalau misalkan media dan bibit kita usahakan sebaik mungkin, insya Allah kedepannya tanaman-tanaman kita yang rawat minimalnya kita tidak usah memperlakukan atau pengendalian OPT-nya itu seribet mungkin. Ya. Oke, mungkin dengan adanya video itu dapat bermanfaat dan dapat membuka wawasan tentang dunia tanaman-tanaman hias. Terima kasih, jangan lupa tunggu video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.